Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wahdah la ilaha illallah wa la na'budu illa iyyahu mukhlishina lahuddin walau karihal musyrikun. La ilaha illallah wahdah صدق وعده ونصر عبده وعز جنده وهزم الأحزاب وحده. لا إله إلا الله والله أكبر. الله أكبر ولله الحمد. الحمد لله الحمد لله الذي جعل قلوب المؤمنين والمؤمنات عند الفطر بعد صيام رمضان وعيد الأضحى بعد يوم عرفة. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه. أما بعد فيا أيها الحاضرون رحمكم الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله وطاعته لعلكم تفلحون. قال الله تعالى وهو أصدق القائلين: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر ولله الحمد. Masyarul muslimin, jamaah salat Idul Fitri rahimakumullah. Alhamdulillah, pagi ini kita ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala bisa melaksanakan salat Idul Fitri 1442 Hijriah dalam keadaan aman, damai di bawah bingkai, di dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila. Kalau kita melihat di Palestina sedang terjadi kecamuk perang dengan Israel, sungguh sangat memprihatinkan. Kita doakan mudah-mudahan negara Palestina segera damai dan mendapatkan kemerdekaan. Amin amin ya rabbal alamin. Salawat beserta salam mudah-mudahan tetap terlimpahkan kepada Nabi akhir zaman Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang menjadi kekasih Allah dan juga kekasih kita, yang menjadi suri tauladan yang kita teladani setiap hari dalam kehidupan untuk menggapai kebahagiaan dan keselamatan di dunia dan di akhirat. Dalam kesempatan khutbah singkat ini, saya berwasiat kepada diri saya sendiri dan kepada jamaah. Mari kita senantiasa meningkatkan iman dan takwa dengan menjalankan perintah-perintah Allah dan menjauhi larangan-larangannya. Dalam khutbah yang singkat ini kami beri judul Hakikat Idul Fitri. Tentu akan saya sampaikan dengan ringkas, padat, karena saat ini sedang pandemik COVID-19 sebagaimana yang diarahkan oleh Gubernur Jawa Timur agar di dalam melaksanakan sholat Idul Fitri tetap mematuhi protokol kesehatan. Dan untuk penyampaian khutbah tidak terlalu lama. Mudah-mudahan apa yang kami sampaikan ini nanti benar-benar bisa menambahkan ilmu pengetahuan dan meningkatkan iman dan takwa kepada kita semuanya. Amin amin ya rabbal alamin. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Masyarul muslimin rahimakumullah. Idul Fitri
berasal dari bahasa Arab. Aidun berasal dari fi'il madi ada ya'idu aidan. Aid artinya kembali. Fitri artinya kesucian. Aidul Fitri kembali kepada kesucian. Pada dasarnya memang manusia dilahirkan dalam keadaan fitrah, dalam keadaan suci, seperti yang disabdakan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kullu mauludin yuladu alal fitrah. Setiap bayi yang dilahirkan dalam keadaan suci, tidak punya dosa dan tidak punya noda. Fa abawahu yuhawidanihi au yunassiranihi au yumajjisanihi. Maka kedua orang tualah yang akan melukis apakah menjadi orang Yahudi, Nasrani, Majusi, apakah menjadi anak yang soleh atau anak yang toleh dan lain sebagainya. Menurut John Locke, bahwasanya bayi yang dilahirkan itu seperti kain putih yang bersih, tergantung yang memberikan warna pada kertas tersebut. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Idul Fitri rahimakumullah. Manusia dilahirkan dalam keadaan fitrah suci. Akan tetapi dalam perkembangannya, dalam kehidupan sehari-hari, manusia tak luput dari kekurangan, kealfaan, dan kesalahan. Otomatis manusia banyak dosanya. Sehingga dalam rangka peleburan dosa hablum minallah, Allah Subhanahu wa taala telah mensyariatkan dan memerintahkan kepada umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk menjalankan puasa selama 1 bulan penuh, yaitu puasa di bulan suci Ramadan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, "Man shoma Ramadhana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dambi." Barang siapa yang berpuasa di bulan suci Ramadan didasari iman dan pengharapan pahala dari Allah Subhanahu wa taala, maka baginya dosa-dosa yang telah lewat diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita semua yang hadir ini dan keluarga kita dan saudara kita dan teman kita termasuk orang yang beruntung menjalankan puasa 1 bulan penuh dan mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Akan tetapi perlu kita ketahui bersama, puasa Ramadan hanya terbatas untuk menghapus dosa hablum minallah, hubungan vertikal. Akan tetapi dosa hubungan horizontal, hubungan hak Adam, termasuk dzambun mu'alakun, dosa yang digantungkan oleh Allah, di mana Allah akan mengampuni apabila sudah ada penyelesaian di antara yang bertikai. Oleh karenanya, alhamdulillah di negeri kita ini, terutama di Jawa, ketika setelah selesai sholat Idul Fitri, di situ ada budaya untuk saling berkunjung, untuk saling memaafkan, atau kirim kartu lebaran, atau SMS dan lain sebagainya. Oleh karenanya, agar kita semua kembali dalam keadaan fitrah, suci, tidak punya dosa, hablum minallah dan hablum minan nas, mari kita berlapang dada, siap untuk memberikan maaf kepada siapapun, dengan harapan apabila kita itu lapang dada, siap untuk memberikan maaf kepada siapapun, mereka pun yang pernah kita berbuat salah dengannya, mereka pun juga sudi untuk mengikhlaskan dan memaafkan kepada kita. Sebaliknya apabila keras kepala, keras hati, tidak memaafkan, bisa jadi orang lain juga akan keras. Malam yarham lam yurham. Barang siapa yang tidak punya belas kasihan juga tidak akan mendapat belas kasihan. Akan tetapi ma'asyiral muslimin rahimakumullah, di saat pandemi COVID-19 seperti saat ini, kita tidak bebas untuk melakukan silaturahmi, berkumpul banyak orang, berpelukan, cipa-cipi seperti tahun-tahun yang sudah. Kenapa? Karena kita harus mematuhi protokol kesehatan. Kalau kita lihat menjelang Lebaran ini, bukan hanya di Ponorogo, akan tetapi secara regional dan nasional, kasus yang terkonfirmasi COVID-19 terus bertambah. Dan untuk Ponorogo,
saat ini yang dirawat 92 lebih, dan itu kamar-kamar di rumah sakit sudah penuh. Sehingga kita haruslah pandai-pandai cerdas ketika silaturahim, ketika saling memaafkan. Kita patuhi protokol kesehatan. Dengan harapan kita untuk saling memaafkan, kita silaturahim bisa kita laksanakan, dan juga kita terbebas dari wabah COVID-19. Amin, amin, ya rabbal alamin. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Masyarul muslimin rahimakumullah. Yang namanya Hari Raya Idul Fitri, keberhasilannya bukan diukur oleh pakaian yang baru, bukan diukur oleh kemeriahan kembang api, oleh balon udara, dan lain sebagainya. Akan tetapi hakikat Hari Raya Idul Fitri apabila keimanan, ketaatan kita bertambah. Sebagaimana yang disampaikan oleh Qol Hikmah, laisal aid liman labisal jadid walakinal aid liman ta'atuhu tajid. Bukanlah hari raya itu bagi orang yang pakaiannya baru, akan tetapi hari raya itu milik orang yang ketaatannya bertambah. Kita di dalam bulan suci Ramadan, ketaatan kita bertambah, takut untuk ghibah, takut untuk berbohong, karena takut pahala puasa sirna. Bahkan menghentikan segala kemaksiatan, menambah ketaatan dengan tadarus, dengan sedekah, dengan qiyamul lail. Itulah yang harus kita pertahankan setelah Idul Fitri ini. Itu artinya ibadah kita di bulan suci Ramadan tanda-tandanya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Masyarul muslimin rahimakumullah. Ada sebuah kisah dari Khalifah Umar bin Abdul Aziz dari Bani Umayyah. Umar bin Abdul Aziz adalah seorang khalifah yang terkenal zuhud, adil. Namun pemerintah di dalam menjabat khalifah hanya singkat, kurang lebih 2 atau 3 tahun pada tahun 717 sampai 720 Masehi. Di mana Khalifah Umar bin Abdul Aziz ketika selesai sholat Idul Fitri seperti ini mendapatkan tahniah, ucapan selamat dari para tamu, dan didampingi oleh keluarganya. Umar bin Abdul Aziz didampingi oleh istri dan anak-anaknya. Setelah para tamu dewasa selesai, giliranlah tamu-tamu remaja dan anak-anak yang memakai pakaian serba bagus dan baru. Khalifah Umar bin Abdul Aziz meneteskan air mata, sedih. Kemudian putra dari Khalifah Umar bin Abdul Aziz merapat dan bertanya, "Hai ayahku, hari ini adalah hari yang membahagiakan. Kenapa ayah menangis?" Apa jawab Khalifah Umar bin Abdul Aziz? "Ananda yang aku cinta, bagaimana aku tidak menangis? Aku khawatir engkau sebagai anakku, anak seorang khalifah, merasa kecil hati, merasa jatuh hatinya karena melihat banyak tamu yang berpakaian serba baru. Sementara kamu sendiri adalah anaknya khalifah, pakaianmu bukan pakaian yang baru." Apa kata anak Umar bin Abdul Aziz? "Hei ayahku, ketahuilah bahwa runtuhnya hati itu hanyalah bagi orang yang kenal dengan Allah, akan tetapi melakukan kemaksiatan. Bagi saya, ketika saya tidak melakukan kemaksiatan dan melakukan ketaatan kepada Allah, itulah hari raya. Hadal yaum lana 'idun wa ghadan lana 'idun
Wa kullu yaumin la nakhsillaha lana 'idun. Hari ini bagi kami adalah hari raya. Besok bagi kami adalah hari raya. Setiap hari di mana kita tak bermaksiat kepada Allah merupakan hari raya. Kisah ini bisa kita ambil pelajaran. Kita bisa hari raya bukan hanya setiap awal bulan Syawal. Sesungguhnya ketika kita tidak melakukan kemaksiatan, ketika kita melakukan ketaatan, itulah sebenarnya adalah hari raya. Oleh karenanya, kebaikan kita selama di bulan suci Ramadan dengan tadarus dan qiyamul lail dan bersedekah dan tidak ghibah, tidak bohong, mari kita pertahankan dan kita tingkatkan amal soleh agar kita setiap hari bisa hari raya. Mudah-mudahan dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan kita semua tercatat umat Muhammad yang muttaqin, yang bertakwa dan nantinya mendapatkan syafaat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, selamat di dunia dan di akhirat. Dan mudah-mudahan COVID-19 di negeri kita dan di dunia segera berakhir. Dan mudah-mudahan Indonesia dijadikan negara yang aman, baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Amin amin ya rabbal alamin. Dan mudah-mudahan kita sehat selalu, dipanjangkan umur oleh Allah Subhanahu wa taala dan masih berjumpa dengan Ramadan tahun-tahun yang akan datang. Amin amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim. Wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul alim. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisa'il muslimin wal muslimat fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. الله أكبر 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 كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه مخلصين له الدين ولو كره الكافرون لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. Alhamdulillah wa kafa wa usalli wa usallimu ala sayyidina Muhammadil Mustafa wa ala alihi wa ashabi ahlil wafa. Amma ba'du, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات من مشارق الأرض إلى مغاربها برها وبحرها خصوصا إلى آبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا وأساتذتنا ومعلمنا ولمن أحسن إلينا ولأصحاب الحقوق علينا. اللهم ادفع عنا البلاء والغلاء والوباء والفحشاء والمنكر والبغي والسيوف المختلفة والشدائد والمحان ما ظهر منها وما بطن إنك على كل شيء قدير. اللهم اجعلنا صحة في التقوى وعمرا طويلا في حسن الأمال. اللهم طول عمرنا وصحي أجسادنا ونور قلوبنا وثبت إيماننا وأوسع أرزاقنا وبارك فيما رزقتنا وإلى الخير قربنا وعن الشر أبعدنا. ربنا
هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما اللهم اجعلنا من العائدين والفائزين والمقبولين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم يذكركم ولا ذكر الله أكبر والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته